Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabar? Sehat alhamdulillah. Untuk kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 2 subtema 3. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang Pak Guru sayangi, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada hari ini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, harapannya semoga hari ini tetap semangat dan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia memasuki subtema 3. Ya, subtema 3 kita akan belajar tentang apa coba ini dilihat bukunya, tentang gemar menggambar. Ya, subtema 3 itu gemar menggambar. Nah, pada pelajaran Bu Laila sudah dijelaskan ya tentang gemar menggambar ya adalah suatu kegiatan kesenangan yang bisa anak-anak lakukan dimanapun berada, terlebih di rumah anak-anak, dan pasti semuanya punya kegemaran. Nah, salah satunya adalah gemar menggambar. Namun pada pelajaran Pak Indro kali ini bukan menggambar yang akan kita bahas, tetapi bagaimana cara kita untuk menggambar, menulis, dan membaca yang benar. Nah, pada kesempatan pelajaran yang tema 1 awal Pak Guru mengajar, sudah Pak Guru kenalkan dari mulai bagaimana cara memegang pensil yang benar, kemudian cara duduk yang benar, kemudian cara melihat cara melihat yang benar posisinya bagaimana, Pak Guru sudah jelaskan. Jadi ketika menggambar, membaca, dan menulis tetap selalu gunakan posisi duduk yang benar, cara membaca yang benar, dan juga di tempat yang benar tentunya, yaitu di tempat yang terang. Jangan membaca, menggambar, ataupun menulis di tempat yang gelap. Ya, demikian juga ketika menggambar, menulis, membaca, jangan sambil tiduran. Ya, tetapi tetap posisi duduk yang benar. Nah, itulah pelajaran di tema yang ketiga itu pada fokusnya tentang membaca, menulis, menggambar dengan tata cara yang benar. Nah, namun anak-anak, pada kesempatan ini akan kita sisipkan anak-anak sebuah puisi. Nah, kita akan membaca puisi. Nah, tapi anak-anak, yang perlu diingat ketika kita membaca puisi apa? Satu, yaitu ekspresi. Ya, ekspresi wajah atau mimik ketika kita membaca puisi itu harus kita tampilkan. Wajah kita ini kadang bisa senang, kadang bisa sedih, ceria, semangat, dan sebagainya. Itu ekspresi. Kemudian yang kedua, intonasi, tinggi rendahnya nada. Kadang ketika kita berbicara, membaca, suaranya keras, kadang lemah. Nah, kemudian yang ketiga, gerak. Jadi ketika kita membaca puisi, ada gerak tangan, kemudian gerak mata, pandangan, ataupun gerak kaki, langkah. Itu semuanya harus kita lakukan. Dari ekspresi wajah, kemudian intonasi, nada bicara, kemudian gerak tubuh. Itu untuk mendukung agar kita bisa membaca puisi dengan baik. Nah, oke anak-anak, akan kita contohkan. Ya, Pak contohkan, anak-anak simak, coba dibuka pada halaman 87 anak-anak. Oh, maaf, pada halaman tadi
Coba anak-anak dibuka halaman 101. Ya, halaman 101 ada sebuah puisi yang judulnya Hadiah dari Sahabat. Oke, simak Pak Guru bacakan puisinya. Hadiah dari Sahabat. Lukisan ini bagus sekali. Tak bosan dipandang setiap hari. Lukisan ini sebagai hadiah dari sahabatku di tempat yang jauh. Lukisan ini kupajang di dinding kamar untuk menambah semangatku belajar. Nah, demikian anak-anak contoh ketika kita membaca puisi. Jadi ada ekspresi wajah, kemudian tadi nada suaranya, terkadang Pak Guru kencang, keras, terkadang suaranya lemah, kemudian gerak tangan, langkah, pandangan. Nah, ini semua kita lakukan ketika kita membaca sebuah puisi. Nah, nanti anak-anak bisa mempraktekkan di rumah, ya, belajar membaca puisi, ya, dengan ekspresi, intonasi, dan gerak. Kira-kira bagaimana anak-anak? Siap? Oke, nah nanti ketika anak-anak sudah bisa, kemudian anak-anak baca puisi, kemudian dijadikan sebuah video, dan juga nanti itu menjadi tugas anak-anak yang akan dikirimkan di link yang akan Pak Guru bagikan besok. Oke, anak-anak, begitu. Terima kasih pada pelajaran kali ini. Semoga anak-anak bisa melaksanakan tugas membaca puisi di rumah dengan baik. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian anak-anak untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Semoga anak-anak bisa mengerjakan tugasnya dengan baik.